Mari kita masuk dalam konsep ini. Anda mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan pemanggilan bermukjizat, lalu kemudian banyak orang mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi mereka tidak menjabarkan kemudian iman mereka dengan perbuatan. Saudara, sebenarnya bukan ke situ larinya. Dalil pengusiran Yesus itu didasari oleh karena mereka ini bukan pengikut Yesus. Lihat Yesus itu, gitu. Jadi sekarang Elohim udah nggak ada, menjadi Yesus ya? Sudah bersama, iya sudah bersama, kan udah kembali kepada Yesus. Tapi kenapa ada Udah pulang, data? ya. Ini menjadi masalah nih. Apa itu? Nah, saya pakai data dikit ya untuk segar-segar dikit nih. Lukas 22 ayat 9. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim. Ya. Ini duduk di sebelah kanan, nggak menyatu dia. Oke. Artinya ini ya. Gimana artinya itu? duduk di sebelah kanan. Semua yang di sebelah kanan kekuasaan penuh. Presiden aja selalu di sebelah kanan. Jadi kenapa dikatakan duduk di sebelah kanan? Gak ada dikatakan di kiri Elohim, di kanan Yesus. Bukan seperti itu. Tapi kekuasaan penuh kepada yang kelihatan itu, kepada Yesus. Gitu. Jadi yang di surga ini, penuh. yang di surga sekarang ini tunggal. Yang mana yang tunggal? Yesus kah atau Yang Elohim tunggal kah? Yesus lah. Sudah di situ Yesus semua yang kepenuhan tunggal. itu. Berarti Iya. Yesus ini makar, dia kudeta Elohim. Iya, terserah kalian lah mau makar. Nantilah dilihat setelah kedatangannya. Dia ambil alih jabatannya Elohim, Yesus ini kan gitu menurut Bu Darni. Iya, nantilah setelah Yesus datang di hari kedua, yaitu di dalam Yohanes 9 ayat 29, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana mungkin Yesus sebagai manusia yang akan menghakimi kalau nggak penguasa itu. Itu dia. Izin, tadi kan Bu Darni sempat bilang nih, pada saat Yesus naik ke langit, kemudian bersatu dengan Elohim. Iya. Elohimnya menjadi Yesus ya, bukan Yesus menjadi Elohim kan gitu ya? Iya. Nah, Ya, kemudian kan nanti Bu Darni di dalam keduanya. kepercayaan Bu Darni itu, Yesus turun kembali kedua kalinya, betul ya? Betul. Ada Nah, dalilnya. itu kan sudah gabung tuh dengan Elohim. Berarti nanti pada saat turun di atas kosong Bu Darni. Berpisah lagi. Lah, emangnya kalau kosong nggak ada rupanya di situ para bala tentaranya? Kalau kosong Bu Darni, berarti Contoh, berpisah dulu. presiden kalau pergi ke Amerika bisa rupanya hancur negara ini. Ada kan wakilnya. enggak? Banyak wakilnya. Ada wakil Tuhan. ada camat, ada DPR, ada MPR, ada Kalau di langit? TNI. Kalau Kalau di di langit bala tentaranya banyak. Pejabat sorga. Berlaksa tak terhitung. Gue masak itu mah. Berlaksa-laksa bala Kagak Bu tentara. Darni. Yesus. Waktu turun nanti yang kedua kali dia berpisah lagi sementara Bu Darni. Setengah jam nanti katanya penduduk surga kosong. Tadi mana ayatnya? Bu Darni, waktu dia turun lagi kedua terjadi lagi duinitas. Elohim tetap ada, Yesus juga di bumi Tuhan lagi. Sudah Terakhir di nanti situ kalinya semua itu. baru Sudah menyatu lagi. Yesus itu yang turun itu kan sudah menjemput manusia, sudah menjemput, dia sudah mengadakan pengadilan. Siapa lagi pengadilan? Ada rupanya dua pengadilan nanti kelak di akhir zaman. Ya, yang turun, hanya saat yang turun kan ini Elohim, tapi atas nama Yesus yang turun. Iya, Yesus lah yang turun karena dia yang kelihatan. Oh, berarti terjadi kekosongan kepemimpinan di surga. Ih, kok lagi kekosongan? Kan para malaikatnya Coba ada. coba. Masa nggak bisa Jal, diatur? coba Jal. Penguasa. Siap. Ya, Bu Darni saya ulang lagi sedikit ya. Tadi kan udah setuju nih sama-sama, tadi kita setuju Yesus bergabung dengan Elohim. Nah, Elohimnya yang menjadi Yesus ya, Bu Darni ya. Bu Darni. Iya. Nah, kemudian kan nanti di kepercayaan Bu Darni ini ada Yesus yang turun kedua kalinya, betul ya? Iyalah, memberikan Nah, saya kan jadi bertanya-tanya pada saat turun yang kedua kali, sedangkan posisi Elohim sudah tidak ada di langit, Bu Darni. Nah, bagaimana nih? Langit kosong. Datang Yesus. Gimana? Iya, ada ayatnya.
di surga nanti setengah jam kosong. Mm-mm. Kedatangan Yesus turun ke bumi. Iya, Tunggu kutip kosong ya. ayatnya ya. Iya, kosong. Oh. Halo itu Dardi masih sesat. Sesat. Kau yang sesat. Kau tinggalkan Yesus. Padahal Yesus yang akan menghakimi. Bang Kaisar jangan gitu, Ibu Darni baik jangan. Enggak, masih sesat dia. Kalau baik Enggak, dia dia nerima gitu, kebenaran dia Bang Andi. Iya, kalau kayak gitu Bang Handi belum kasar itu. Belum lah. Belum, masih baik-baik itu. Di mana ya? Kalau kasar, Bu Darni, Tengah. apapun yang diminta sama saudaramu berikan. Itu kasar kan? Kasar itu. Kasar itu, lanjut Bang Rizal. Kasar itu. Kalau udah pengeluaran kasar. Tapi saya Iya, dalam hal ini juga sepertinya Bible ini nggak dipraktekkan sama orang-orang kaya. Ada di situ tertulis kan berikanlah hartamu kepada si miskin. Tapi masih banyak Kristen yang miskin. Nah ini nggak dipraktekkan itu data. Iya. Ya namanya juga manusia Bang Andi. Jadi kan siapa yang melakukannya berarti menuruti perintah Yahweh. Kan gitu. Mana bisa kita paksakan? Biar nanti hakim yang adil yang menentukan kelak. Kalau dia sewaktu di bumi kaya raya, tak mau memberikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, nanti kelak, nyala kau dari hadapanku, walaupun dia Kristen. Nah itu. Ya masalahnya gini loh, ini kan perintah di Bible kan, berikanlah hartamu kepada si miskin, juallah berikan kepada si miskin. Nah ini kasihnya kan si Bom, si Edi, si Udin gitu loh. Kok nggak ada yang menjual hartanya buat kasih mereka gitu loh. Ini kan Ya, seakan-akan cuman pajangan doang, nggak ada yang mempraktekin orang kaya ini gitu loh Bu Darni. Ya kalian apa tahu kalian di belakang orang itu juga membantu pekerjaan Tuhan yang ada di organisasi itu, kayak Pak Bom membantu pekerjaan. Kalian tahu dia pernah ku dengar membagi-bagikan Alkitab. Alkitab bukan murah-murah loh, Si Bom 125.000. itu justru butuh koin. Iya, sambil dia butuh koin, sambil juga di belakang disalurkannya. Emang dilaporkan, Handi, aku udah membagikan Alkitab 200 biji ya di gereja kami. Kan enggak kan? Bukan itu masalahnya kan gini, kita kan nggak bisa memungkiri ya bahwa masih banyak orang Kristen yang miskin. Mohon maaf ya, ini bukan menista ini kenyataannya gitu loh. Dan Itu masih yang banyak miskin itu malas kerja. Yang dengerin malas dulu. kerja itu. Bukan itu masalah malas sedang enggak. Data yang tertulis masih banyak orang Kristen sesuai statistik ya yang miskin. Tapi data yang tertulis juga juallah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Artinya apa? Enggak boleh lagi ada orang miskin. Ini orang kaya ini kok enggak jual harta Bang Handi, gitu loh. udah dapat kok ayat. Tunggu dulu. Ya. Tinggalkan dulu itu. Wahyu 8 ayat 1 ya. Dan Wahyu 8. ketika anak domba membuka segel yang ketujuh, ada kesunyian di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ah, itulah dia yang datang itu nanti turun. Kan dibawanya semua para malaikat. Ah, gitu. Makanya ada ayatnya di Matius 24 ayat 28 sampai 31 itu, Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan dari segala 4 penjuru bumi. Ah, itu. Ada Oke ayat cukup ini. Bu Darni, sepertinya malam ini Bu Darni kan udah lama waktunya istirahat dulu ya Bu Darni ya. Oke lah. Betul. Oke, makasih ya Bu Darni. Oke lah, dadah. Ya, semoga ada orang kaya menjual harta membantu Kristen-Kristen yang miskin mempraktekkan data itu ya. Close dulu aku, close. Semoga semua kalian menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak Nggak lama lagi apa-apa. Yesus segera datang. Iya, Bu Darni. Dadah, selamat pagi. Iya, Oh, ini sebagai moderator saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Darni. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Darni ya. Semoga Bang Bu Rizal. Darni senantiasa Ya, sehat dan kita panjang selalu, umur ya. amin. Ya. Terima kasih Bu Darni. Kalau saya sendiri Bu Darni terima kasih. Kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kenapa Bang salah yang gue ngomongin? Itu nggak mau dengar, udah turun. Nggak mau dengar dia nubuatanku malam ini. Jadi sekali lagi buat Ibu Darni, kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan. Nggak usah dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Gitu.
Ini Baik, Bejudil selamat ini. pagi tuan rumah, abang host dan saudaraku semua ya. Hormat. Salam dari Kupang NTT. Selamat pagi. Leslie tutupan toples naik lagi. Daripada nggak ada. Jangan daripada nggak ada. Satu-satu tuh teman di tuan Iya. rumah nih. Tuan rumah biasa lembur malam ini. Iya. Bang Leslie, saya kebetulan belum kenal nih. Boleh kenalan dulu, Bang? Boleh. Siap. Iya. Hormat ya. Dan Kalau Leslie, boleh tahu dari agama Kristen apa? Katolik, Protestan? Protestan. Ya. Protestan, oke. Saya lagi yang kenal lah, saya lagi. Pak Asli, mat kenal. Saya di sini. Hormat, abangku ya. Tapi saya kalau Tangannya mana bang? Bang tangannya mana? Bang tangannya mana? Salaman yuk. Hormat diberi. Ini tangan apa kaki sih bang? Hei jangan kaki tangan. Tangan loh. Ya lanjut. Sorry. Kalau dikatakan boleh kaki, Iya. lagi tulisan itu nggak apa-apa. Yang penting nilai penghormatannya kan tidak berkurang gitu ya. Hormat. Iya, ini Bang di waktu Indonesia Barat sudah 0018. Apa gerangan yang membawa Bang Leslie ke sini? Mau diskusi tentang apa nih? Saya senang sama tuan rumah ini, abang host nih. Bang Ari. Saya tuan rumahnya. Saya Leslie. Oh gitu ya. Iya. Saya sudah Bang Leslie, Anda kan di Bang Leslie, Anda di NTT ya? Hormat ya. Bang Leslie, Anda di NTT ya? NTT. Iya, saya mau nanya bang, bagaimana kabarnya Bang Kaisar di NTT? Tadi ditanyain. Dijawab bang, pertanyaannya nih. Dengerin pertanyaannya. Bagaimana kabarnya Bang Kaisar di NTT? Kaisar siapa ya? Itu di bawah Anda itu loh. Oh, abang Kaisar NTT juga ya? Oh ya. Sekitar NTT juga, Jo. Betul bertahu nih. Baiklah. Abang di mana? Posisi saya di Kupang. Dekat. Betul di Kupang. Abang Ketemu sudah. tunggu sudah kok? Kaisar ini di Timor Leste. Oh, Timur Leste jauh. Kita Timor Leste, kita punya Bapak Presiden Sanana Gusno. Jangan bawa bawa politik, udah cukup. Hampir 12 perjalanan loh. Kasih Banyuman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman. 20 menit lamanya saya cari akun. Bang Suma kan? Bang Zuma lama sekali Bang Zuma. Berunda. Semua akun saya masuk ganti email masuk ternyata tanggal 8. Saya udah ketidur-tidur. Ganti Udah lagi minum akun. kopi, ya kan? Iya, ya udah, lanjut. Ternyata Alhamdulillah. berujung di akun ini, iya. Hormat Bang Suma, Leslie sering juga diskusi dengan Bang Suma juga. Siap saudara. Hormat Bang Suma. Siap. Thank you, Bang. Oke. Iya. Apa perbincangan yang enak diskusikan nih? Tahu lagi, tadi kita masih santai-santai lah. Ada yang dekat Timor Leste lagi. Saya kan kebetulan dari Kupang NTT itu, Bang Suma. Dengan tempat di sini lah dari Pak host Ustadz Ari ya. Iya. Senang-senang lah. Diskusi ringan-ringan aja, ngapain capek-capek mikir, beratus capek juga lah. Gurunda, saya mau tanya boleh nggak Gurunda? Boleh, Bang Bun. Suma ini ekstra berpikir banget, tapi mantap lah. Kalau menurut saya, Roh Ya. Kudus itu perannya ganda. Satu Oh, ya. sebagai suami Maria, satu sebagai anak Maria. Nah, itu gimana? Dah. Nanya itu doang. Gitu ya. Jadi dua fungsi dia. Iya, ada momen, ada kelas di mana kita harus menjelaskan kepada saudara Kristen sebenarnya di Kristen itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya datang kepada para nabi. Jadi datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud, Salomo, datang kepada Nabi Yahya, datang kepada Yesus. Ya, betul. Ya, Betul. kedatangan Roh Kudus itu hanya mencakup ruang kenabian dan pewahyuan saja. Ya. Seperti itu. Ini harus ada kelas,
ada ruang, ada waktu yang konsentrasi untuk memahamkan saudara Kristen bahwa sebenarnya Roh Kudus itu hanya ada kepada nabi-nabi, Ya, bukan betul. kepada orang per orang, gitu. Ya, setuju. Tadi Iya. saya jelaskan tuh saya agak kurang setuju ya, tapi saya diam aja. Yang baru turun tadi. Oh, siapa itu? Tapi Kristen juga, tapi saya nggak apa-apa, ya, diam aja lah. Kalau bang semua bangun, betul lah. Saya pikir ya, gitu lah. Ada beda antara roh kita sebagai manusia dan Roh Kudus itu sendiri. Dan itu kelasnya beda. Oke, mantap bang semua. Iya. Jadi ketika beliau Roh Kudus ini datang, dia sebagai pengantar firman Iya, dan mencakup segala pewahyuan, memberi kekuatan kepada sang nabi. betul. Ketika kemudian nabi ini membutuhkan, nah itulah si Roh Kudus ini. Makanya sangat sulit, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, siapa yang menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak akan diampuni. Betul. Karena Roh Kudus ini berkata berdasarkan dengan kalam ilahi, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan oleh Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Iya. Maka menghujatnya sama dengan menghujat yang mengutusnya. Iya. Seperti itu. Betul, maksud luar biasa lah. Tadi terus saya terbuka aja, saya tidak terlalu puasa tentang. Tapi saya banyak ikuti bang semua di mana-mana, luar biasa banget lah. Lebih kuasa ya. Kan bukan telok kayak gini ya bang semua ya, tapi luar biasa bang semua melampaui luar biasa. Hanya kan ya gengsi keimanan kadang-kadang ya saya pikir. Tapi luar biasa lah dalam menambah kasar keimanan, tentu kita harus dalam kondisi yang paling kritis juga tetap kita harus ikuti dan lalui itu dan lewati itu. Bang semua mantap loh ya. Iya, makasih bang. Dari beberapa ya saya sudah dengan Nanda dari supaya ketimbang semua luar biasa bang. Ada kadang-kadang bang semua kalau ini waduh itu tepat banget kita pusing juga. Iya. Di mana di Flores abang ini? Kupang abangku. Oh, Kupang. Beda Flores dengan Kupang ya? Beda, pulaunya beda. Kalau Kupang satu pulau sama Timor Leste. Kalau Flores satu pulau ya, ya Labuan Bajo itu. Oh iya. Ujungnya Larantuka ya. Iya. Iya. Maksudnya pernah mampir NTT? Kenapa bang? Mulai pernah mampir NTT? Belum. Aduh. Posisi di Sulawesi atau di Jawa? Di Sulawesi. Bugis ya, orang Bugis banyak loh, orang Sulawesi. Bugis Makassar saya. Bang. Orang Bugis, orang Bajo, full ya. Siap. Terlalu banyak sampai di pelosok Bang Suba ada banyak lah kalau datang di NTT ada. Kalau di salah satu kabupaten Alor itu orang Bugis, orang Bajo sama orang Buton. Bahkan mereka punya pulau sendiri loh di NTT tinggal sendiri. Siap. Luar biasa. Tapi ada ya kemarin macam takbiran ya di NTT Kota Kupang tuh bawa bendera Palestina loh. Iya. Beda, harus sedikit beda. Oke. Saya coba cek ini suara TV di mana ya? Di sini ya? Iya kayaknya Gurunda. Kalau di Kupang itu orang dari Sulawesi sudah turun temurun ya. Kita sudah apa ya? Mungkin 10 keturunan kok apa ya? Bahkan di NTT itu kalau orang dari Sulawesi, orang Bugis ya, lebih banyak orang Bugis ya. Kalau nggak ada di tempat itu perdagangannya nggak maju. Ya, kalau ada orang Bugis, orang Sulawesi umum ya kita lebih berterus. Tapi kalau untuk makan minum lebih banyak orang Padang ya.
sampai ke pelosok-pelosok Bang Suma. Jadi untuk NTT agak sedikit beda ya. Ya, saya sapa dulu ya, Van. Selamat pagi sudah di sini ya. Selamat pagi. Agamanya apa Bang? Kalau boleh tahu. Kristen. Katolik, Protestan? Saya Kristen. Iya, Katolik apa Mesianik. Protestan? Oh enggak, Mesianik. Oh, Mesianik. Kalau Bang Leslie ini Protestan ya, Bang Leslie? Protestan. Iya, Protestan. Mesianik ya. Ya, mau berdiskusi, Bang Van? Iya, aku mau tanya kok. Ya, silakan Gurunda, monitor Gurunda. Ya, Lagi udah hilang suaranya kan? Sudah hilang, sudah. Iya, yang di dalam TV itu kuusir-usir semua. Bubar. Ngapain kalian itu di sini? silakan Bapak atau Abang Van. Bang Van dari Mesianik ini katanya. Oke, mau tanya play ya. Lobatnya play ya. Play ya. Play ya. Bahwa dirinya ada setan dan katanya Muslim semua pengikutnya dibenaming jin. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa Muslim mau seagama dengan setan dan mau diberi pendamping jin? Terima kasih. Oke. Jadi kenapa Siapa kemudian yang tanya ini? Jelas. suara saya kedengaran nggak ini? Dengar. Kedengeran. Oke, baik. Jadi iblis itu dibuat kemudian bermusuhan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi umat manusia itu harus menghindarkan diri mereka dari api neraka. Ya kenapa? Dan yang mengajak kemudian manusia itu masuk ke dalam api neraka itu adalah iblis. Setan. Iblis Setan, ya benar. Iblis ingin dipersamai untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kenapa Muhammad? Ya, sehingga iblis itu kemana anak keturunan Adam, di situ ada iblis. Jadi pada setiap manusia itu ada iblis yang Nah, kemudian enggak, kalau di Kristen kan ada Roh Kudus ya. Kenapa oh enggak ada di Kristen enggak ada. Tolong Di Kristen enggak ada Roh Kudus. Kenapa Muhammad agama dengan Tolong Di disimak Kristen dulu, Pak. itu enggak ada Roh Kudus. Roh Kudus Iya, itu kata pinjaman yang diambil dari Al-Qur'an di dalam Bible Pertanyaanku Indonesia. Kenapa Muhammad bisa 2 Korintus Muhammad 12 nomor 7, diam dulu. 2 Korintus, diam dulu. Diam dulu. Kalau Diam dulu ya. Anda kan bertanya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seagama dengan setan? Mampus. Langsung. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi di dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Tidak ada pengakuan Nabi Muhammad di dalam tubuhnya itu ada iblis, nggak ada. Hanya Paulus yang mengaku di dalam tubuhnya ada setan. Nah, setiap manusia itu ada jin pada dirinya yang senantiasa mengikuti. Nah, Nabi Muhammad diikuti oleh jin. Setiap manusia itu punya jin. Ada makhluk yang senantiasa mengintai manusia itu. Bedanya ketika jin ini mendekati Nabi Muhammad, yang khusus yang ada ya, jin qarim ini yang khusus kemudian mendekati Nabi Muhammad. Saking taatnya Nabi Muhammad, apa yang mendekat kepada dia ikut-ikut juga menjadi muslim. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15,
Tuhan ini memang sudah merencanakan permusuhan antara iblis dan anak keturunan Adam. Ya, karena diadakan permusuhan, maka setiap manusia anak keturunan Adam akan ada iblis yang selalu mengintai dan menjadi musuhnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki musuh iblis. Ya, kecuali ya, pengecualian kalau Kristen kan disuruh mengasihi musuh. Musuh itu kan iblis, tapi Kristen disuruh mengasihi musuhnya. Itu dia. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini, dia seperti seorang dokter. Bagaimana dokter itu? Setiap saat dia bergelut dengan kuman. Setiap saat dia bergelut dengan bakteri. Apa tujuannya? Untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan penangkal dari bakteri tersebut. Dokter ini tahu bakteri ini menyebabkan penyakit ini, antisipasinya obat ini. Itu sama seperti itu. Nabi Muhammad kemudian tidak dipengaruhi oleh iblis. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad itu, jin korin yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tidak berpengaruh kepada Nabi Muhammad. Sedangkan manusia lain, jin korin itu berpengaruh kepada manusia. Makanya di dalam Islam itu ada perintah kemudian untuk mengikuti Nabi Muhammad, utamanya di dalam sholat dan juga di dalam melakukan aktivitas. Umat Islam diminta apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan ini selalu mengintai manusia. Setan ini tidak tidur. Setan ini tidak sakit. Setan ini kemudian tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Setan hanya fokus menyesatkan manusia tanpa terkecuali. Yesus aja dicobai oleh iblis, apalagi manusia biasa. Jadi semua nabi itu dicobai oleh iblis, termasuk Nabi Muhammad. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad itu bukan iblis. Yang menjadi muslim itu jin korin. Kalau iblis itu, ya iblis sudah tidak bisa lagi menjadi muslim. Namanya iblis, ya iblis. Iblis itu tempatnya neraka. Tidak bisa dia kemudian iblis masuk menjadi muslim, nggak bisa. Yang menjadi muslim itu adalah jin. Ingat, jin itu adalah makhluk yang memiliki perintah, yang memiliki tugas dan perintah dari Tuhan, sama seperti kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi ada jin yang taat, ada jin yang tidak taat. Jin yang tidak taat itulah yang disebut setan, iblis. Sedangkan jin yang taat itu mereka yang disebut muslim. Begitu juga manusia. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Ada yang disebut kafir, ada yang disebut muslim. Yang ingkar untuk taat kepada pencipta disebut kafir. Kalau jin disebut iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Karena orang kafir ini adalah orang yang ingkar, yang senantiasa menggoda manusia untuk selalu lari kepada kemaksiatan. Iblis juga begitu. Jadi sama-sama sang penggoda. Datanglah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu penggoda. Digoda dengan apa? Seluruh hewan bisa kau makan, tidak ada yang haram, tidak ada sisaan kubur, mati langsung masuk surga. Itu cara iblis menggoda, itu begitu. Makanya iblis itu cuma satu perintah saja datang kepada mereka. Mereka gagal. Cuman perintah untuk sujud menghormat kepada Adam saja gagal. Nah, orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan itu segolongan iblis. Inilah yang terjadi. Karena iblis itu bersumpah, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan. Nah, siapa yang kalah dengan musuhnya, dia akan menjadi santapan musuh. Dia akan menjadi sandera musuh. Tapi siapa yang menang terhadap musuhnya, maka musuhnya tidak kemudian berdaya. Nabi Muhammad menang atas musuhnya.
Jadi sekali lagi 2 Korintus 12:7, di dalam tubuh Paulus itu ada setan, bukan jin lagi tapi setan. Begitu saudara, jauh lebih parah daripada Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nabi Muhammad membuat jin yang ada, jin korin yang ada padanya itu menjadi muslim. Karena tidak ada sisi mau digoda dari sini nggak bisa, mau digoda dari sana nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya satu-satunya dia harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah itulah hebatnya. Oke, boleh izin. Silakan. Bang Suma, boleh saya tanya sedikit ya? Saya tanya dulu ya. Iya. Dalam KS 66 ayat 1 ya, surah At-Tahrim ya. Iya. Ya. Artinya apa yang Allah sudah perintahkan bahwa itu halal, tapi baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu. Bagaimana penjelasan Bang Suma? Terima kasih. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu baginya sudah dihalalkan istri dan baginya sudah dihalalkan madu. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan hanya karena ingin membuat bahagia istrinya. Jadi Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya dihalalkan bagimu kemudian madu itu. Tidak haram madu itu bagimu. Kenapa kau haramkan? Begitu juga ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, halal istri itu. Tetapi kenapa kamu mengharamkan? Di dalam kaidah Islam, At-Tahrim ayat 1 itu jelas. Nabi Muhammad mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya yang sah dan mengharamkan dirinya untuk minum madu setelah kejadian itu. Padahal Allah menghalalkan madu itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran, ketika Tuhan kemudian mengilhamkan kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal buyuta wa minas syajar wa mithma ya'arishun, kata Allah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kulli min kulli thamarat. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Jadi madu itu sudah dihalalkan. Begitu juga kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah kemudian memberikan penghalalan terhadap istri, illa, kata Allah, kecuali kepada istri itu halal kita gauli. Itu Allah yang menerangkan itu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Nah, itu kata Allah. Terhadap istri kita itu halal. Tapi Nabi Muhammad kemudian mengharamkan di hadapan bininya karena dia takut kepada bini, sehingga dia bersumpah tidak mau lagi menggauli bininya yang lain. Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabotagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kenapa kau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu. Kata Allah, oh tidak, bukan istrimu yang menjadi tuntunan Islam itu, bukan istrimu yang menjadi pedoman, tapi hukumku di atas segala hukum. Jadi nggak boleh kau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan. Maka apa kata Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu, wahai nabiku Nabi Muhammad, membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah pelindungmu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, saudara. Oke, jadi izin ya Bang Suma. Jadi poin pentingnya memang Allah maha bijaksana ya, Allah ya maha bijaksana. Makanya apa yang sudah Allah perintahkan untuk dihalalkan, tapi dengan pertimbangan tertentu, baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu ya. Tapi itu dengan pengecualian ya, seperti itu ya kira-kira ya kita dapatkan seperti itu. Gitu ya. Oke.
Terus mungkin saya pindah lagi, ada satu hal ya. Memang Iya, ini silakan. ada diskusi yang lagi tanya-tanya juga, tapi saya juga beberapa tadi ada di room sebelah, tapi kayaknya belum lengkap lah, bukan kurang ilmu, tapi mungkin belum lengkap ya. Surah Yunus ya, Yunus 3 ya, terkait Iya. dengan penciptaan bumi ini kan ada 6 masa. Kalau dikaitkan dengan surah apa ya, Fusilat ya, QS Iya. 41 9 ayat 9 10 dan 12 ya. Kalau di total itu penciptaan bumi ini kan ada 8 masa begitu. Seperti ada hal yang kontradiksi gitu. Izin Bang Suma mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Jadi begini kawan. Ketika Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr, kata Allah. Ma min syafi' illa min ba'di izni. Zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas tahta untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seizinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah menciptakan kemudian alam semesta ini 6 masa. Adapun ayat yang saudara sebutkan tadi itu bukan menjadi 8 masa, bukan, tetapi memang sudah 6 masa itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, seperti misalnya kalau saya umpamakan begini, kita akan menyelesaikan bangunan sekolah ini selama sebulan. Uraiannya sama dengan pekerjaan pondasi 1 pekan, pekerjaan kemudian dinding 1 pekan, pekerjaan kemudian atap 1 pekan, berarti sudah 3 pekan. Pekerjaan kemudian plasterannya itu 1 pekan, berarti 4 pekan. Toiletnya dan juga kemudian terasnya itu 1 pekan. Kemudian halaman dan tamannya pun itu 1 pekan. Kalau dihitung berarti 6 pekan. Bertentangan. Tadi katanya cuma sebulan, tapi ketika diurai ternyata 6 pekan. Kalau 6 pekan itu kan artinya ya 1 bulan setengah. Tapi ternyata bukan begitu. Maksudnya ketika dikatakan pondasi 1 pekan, kemudian dinding 1 pekan, kemudian atap 1 pekan, kemudian toiletnya dan juga terasnya 1 pekan, halamannya 1 pekan. Ternyata pada saat pekerjaan toilet dan juga teras, di situ include pekerjaan halaman. Berarti dalam 1 pekan itu menyelesaikan 2 unsur tadi. Jadi halaman dikerjakan sepekan, kemudian toiletnya juga sepekan. Tapi di waktu yang sama, sama-sama sepekan, dihabiskan waktu yang sama. Jadi 1 masa dikerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Cuman Tuhan menguraikan berapa lama Anda butuhkan kemudian menyelesaikan toiletnya ini 1 pekan. Kalau halamannya 1 pekan, berarti Anda menghabiskan waktu 14 hari. Oh tidak, saya sekaligus mengerjakan dalam 1 pekan. Anda kan bertanya berapa lama toilet ini, berapa lama? 1 pekan. Ini halaman berapa? 1 pekan. Berapa pekan? 2 pekan. Berarti Anda menghabiskan 14 hari. Oh tidak, saya menyelesaikannya dalam 7 hari. Saya kerjakan semuanya dalam 7 hari itu. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Pekerjaan toilet adalah toilet, pekerjaan halaman adalah halaman, tapi include dalam 7 hari, berarti sepekan. Nah, inilah yang disalahartikan kemudian orang-orang yang hanya berdasarkan terjemah. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu memang 6 masa. 6 masa ya. Seperti itu, saudara. Ya, setuju. Memang tadi penjelasan tadi rinci banget loh, itu mantap loh. Memang kalau membaca terjemahkan dihitungkan 8 masa, itu kan agak kontra dengan surah Yunus ya, yang tadi 6 masa itu. Tapi penjelasan Bang Suma mantap loh, detail banget loh. Iya. Berikut lagi terkait dengan surah Al-Fatihah ya, surah 1 ayat 6 ya.
jalannya lurus. Iya. Ya. Siap. Kemudian dikaitkan dengan As-Sukru surah ayat 61 surah 43 ya. Yes 43 ya. Iya. Di situ ada kaitannya, di satu pihak ada tunjukkan jalan yang lurus, di pihak lain ada Isa adalah jalan yang lurus ya. Iya. Itu Baik. tanda-tanda kiamat ya kalau nggak salah ya Bang Tua. Oke, Siap. makasih. Iya. Jadi Al-Quran itu ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini diutus ke alam semesta melalui Roh Kudus kepada nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai tuntunan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu tuntunan untuk seluruh manusia, bimbingan untuk seluruh manusia. Ketika di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maknanya apa? Bahwa sama seperti kita warga Indonesia, sudah ada rambu-rambu di mana-mana. Kiri arah kiri, kanan arah kanan, lurus berarti lurus, pendakian berarti pendakian, lampu merah berarti berhenti. Tetapi meskipun rambu-rambu itu sudah dibuat, setiap hari ribuan orang melakukan pelanggaran. Karena mengikuti syahwat, mengikuti nafsu iblis itu tadi. Sehingga ketika ada umat Islam setiap saat minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jangan dibelokkan. Makanya diteruskan ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Makna jalan lurus itu jalan orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Siapa jalan orang yang sesat? Orang yang dimurkai adalah orang yang kemudian menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu mati. Orang yang dimurkai, orang yang sesat adalah orang yang menganggap bahwa yang datang kepada mereka itu adalah Yesus, Nabi Isa. Padahal jalan lurusnya adalah yang datang kepada orang-orang kafir itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus itu datang kemudian nanti di akhir zaman, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya bukti datangnya hari kiamat. Kalau begitu, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada yang lain, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Makanya di dalam Matius 24, tanda kedatanganku adalah langit bergemuruh, matahari tak bercahaya, bulan kemudian menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan semua manusia di atas bumi akan melihat aku. Inilah jalan lurusnya. Jalan lurusnya itu bahwa umat Islam jangan mau terpengaruh oleh misionaris, jangan mau terpengaruh oleh ajaran kristenisasi yang mengajarkan bahwa Yesus pernah datang. Jangan. Tapi jalan lurusnya adalah Yesus nanti datang ketika beserta dengan tanda-tanda kiamat. Kalau ada yang mengaku Yesus, bertemu di sini dengan Yesus, mengaku kemudian didatangi Yesus, mengaku mimpi bertemu Yesus, akhirnya dia murtad, itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, bahwa kedatangannya nanti dia yang datang kalau ada tanda kiamat menyertainya. Kalau tidak ada tanda kiamat, maka itu jalan bengkok, itu bukan Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah aku nanti datang dengan tanda-tanda kiamat. Itu baru jalan lurus. Makanya umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim,
tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Apa itu? Tidak tergoda dengan rayuan untuk menuhankan apa yang datang di muka bumi ini, yang kemudian diajarkan kebanyakan manusia bahwa itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, padahal yang benar adalah bukan dia yang datang. Kedatangannya bisa ketika ditandai dengan adanya tanda-tanda hari kiamat. Makanya kami berlindung kepada godaan orang Yahudi dan kami berlindung kepada godaan orang Kristen. Siapa mereka yang kemudian yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka yang dimurkai? Yang dimurkai ini siapa? Mereka yang sudah tahu kebenaran. Datang kepadanya Nabi Musa, datang kepadanya Daud, datang kepadanya Salomo, bahkan nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil didatangkan kepada mereka, termasuk Nabi Yesus didatangkan kepada mereka. Tapi mereka ingkar, menolak, hingga Allah murka kepada mereka. Siapa mereka yang sesat? Sudah ditunjukkan bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu manusia suci, tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin dikutuk dan seterusnya. Tapi mereka tetap saja tidak mau peduli. Itulah yang sesat. Mereka menganggap yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Pulau Patmos itu adalah Yesus. Padahal kata Yesus, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Tanda ketika aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, semua manusia di bumi akan melihat aku. Itu baru aku. Itulah jalan lurusnya. Andai saja orang Yahudi, andai saja orang Nasrani, dan juga orang Kristen percaya kepada tanda kedatangan Yesus ini, maka mustahil mereka menjadi Kristen. Mereka pasti menjadi Islam. Karena pesan Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang datang mengaku, akulah Kristus, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, bukan begitu caranya. Kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda-tanda tadi. Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Itulah tanda kedatangan Yesus, atau di dalam kehidupan kami umat Islam, tanda kedatangan Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya ketika kiamat hendak terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Demikian. Masya Allah. Oke, Bang Suma. Jadi Silakan. saya terus terang ya, saya pernah diskusi di roomnya Kang Tobiang. Ketika itu ada orang Malaysia, salah satu dokter yang ngajar di Istanbul ya, filsuf Islam. Kebetulan saya seorang diri saja, tapi saya lebih banyak diam. Ada beberapa poin saya bertanya ya. Katanya gini Bang Suma. Iya. Katanya loh sebenarnya ketika surga ini kita mau apa ya, sebenarnya nampaknya seperti apa, wujud atau seperti apa begitu. Saya tanya begitu apa Dokter Bakir ya di roomnya kantor gitu. Jadi apa kata apa Pak Dokter Bakir, dia bilang surga itu kondisi. Di pihak lain sebelah surga itu kan memang wujud loh. Sempat begitu ya. Kalau di abangku jannah ya, taman ya, betul ya, abang semua betul ya. Iya, betul. Jadi ada hal yang saling kontradiksi. Di satu pihak Pak Dokter menjelaskan bahwa itu adalah kondisi-kondisi, berarti dalam alam pikiran kita. Tapi kalau saya berpikir bahwa sisi wujudnya dari kekristenan kan misalnya Taman Firdaus kan tempatnya ada ya, taman juga lah, Taman Firdaus, sama juga di abang kan bilang jannah. Jadi saya juga berpikir ya, tapi kita semua sama-sama kan belum sampai di sana kan, masih hidup toh. Kecuali innalillahi baru kita bisa tahu. Tapi kan iya. Ya. Kalau Bang Suwan persepsinya gimana gitu? Makasih. Iya. Jadi tidak keliru Ustadz yang mengatakan bahwa surga itu adalah keadaan. Ya. Keadaan itu kan kondisi. Manusia itu dibarengi dengan kondisi hidup.
Sedangkan di surga itu nanti tak ada kematian, di neraka tak ada kematian. Berarti itu adalah situasi, itu adalah kondisi. Al-Quran mengatakan fala ta'alamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang disediakan di surga yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi adapun penjelasan-penjelasan di surga itu ada buah-buahan, ada sungai-sungai, di situ ada bidadari-bidadari. Itu hanya untuk memancing orang-orang jahiliyah pada masa itu untuk tidak memakan makanan yang diharamkan, untuk tidak melakukan persinahan. Karena pada zaman Islam turun, itu bangsa Arab, bangsa jahil, wanita dianggap sama seperti hewan pada masa itu. Islam kemudian mengangkat derajat wanita, Islam mengangkat derajat lelaki, supaya mereka kemudian tidak melampiaskan syahwatnya kepada hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena Islam datang dirancang oleh Allah untuk memberikan aturan-aturan kepada manusia. Maka untuk menaklukkan biologis manusia ini, kudu wajib diberikan janji oleh Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Maka Allah menjanjikan kepada mereka, hentikan persinahan itu. Jika engkau menjaga dirimu dari persinahan, seperti al-mu'minun yang tadi, menjaga dirimu kecuali kepada orang yang dihalalkan untukmu, yaitu istrimu, maka Allah menyediakan bagimu bidadari di surga. Tapi itu cuman bayangan saja. Begitu juga ketika engkau tidak minum khamar, di surga itu ada sungai-sungai khamar. Itu hanya untuk merangsang mereka meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Terkait dengan fenomena yang sesungguhnya, Allah masih merahasiakan. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurra'i a'yun. Tidak bisa kamu kemudian mengetahui, tidak bisa kau membayangkan apa yang masih disembunyikan oleh Allah untuk kalian, yaitu berbagai macam kenikmatan. Dan itu juga terkutip di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan di mana? Di surga. Gan bi Eden, taman. Jadi Gan bi Eden itu artinya taman di alam Eden. Jadi surga itu alam, di surga itu ada taman. Maka dalam bahasa Ibrani-nya disebut Gan bi Eden. Disitulah tempat pertama kali Adam alaihissalam dicipta. Tapi Bang Suma ya, izin ya, terkait dengan tadi ya, izin ya. Saya ikuti, saya lupa ya Pak Kiai Haji ya. Siapa ya? Di luar Pak Buya, Pak siapa? Sering muncul di TikTok juga ya. Jadi konsep bidadari kalau dikaitkan dengan surga, kenikmatan ya. Kalau kita omong singkat aja, seks aja. Padahal kan enggak ya. Penjelasan dia mantap. Jadi itu yang terkait dengan Abang Suma, seperti apa itu? Apakah memang itu terkait dengan kenikmatan dalam hal ini seks atau bukannya? Terima kasih. Jadi yang dibalas surga itu bukan malaikat. Yang dibalas surga itu adalah makhluk Allah yang mulia bernama manusia. Allah Maha Tahu, sehingga Allah membalas kemudian apa keinginan manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang disukai oleh hambanya, apa yang diingini, apa yang dicintai kemudian oleh manusia. Maka segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia Allah batasi. Makanya ada aturan. Makanya di dalam konsep Islam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Apa penjara itu? Ketika dia melihat dendeng babi, sop buntut babi, kemudian dia melihat capcay babi, dia melihat babi panggang, dia membatasi dirinya. Padahal itu adalah makanan nikmat. Mereka memenjarakan diri untuk tidak mencicipi itu. Kemudian ketika mereka melihat bagaimana nikmatnya alkohol itu, mereka membatasi diri, tidak mau merasakan itu. Ad-dunya sijnul mu'min. Mereka terpenjara, sehingga mereka ada aturan-aturan.
Nah, sedangkan ketika dia dibalas dengan surga, yang dibalas surga ini kan manusia, bukan malaikat. Maka dia dibalas sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, kata Allah. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka di dalamnya tidak sedikit pun dizalimi, tidak dirugikan, tidak kemudian ditakutkan, tidak dicemaskan. Lalu Allah juga mengatakan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Masya Allah. Apa yang dikatakan di sana? Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu wahai manusia mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, apa untungnya kita masuk surga kalau kodrat manusia kita itu dihilangkan? Untuk apa? Untuk apa kita ke surga kalau kodrat kemanusiaan dihapus oleh Allah? Tidak lagi kita bisa merasakan makan, tidak lagi kita bisa merasakan minum, tidak bisa merasakan buah-buahan, nikmatnya kemudian bersama dengan istri. Untuk apa ke surga? Bukankah Allah itu Maha Pencipta? Dan ingat, bersetubuh itu adalah sebuah kemuliaan, bukan sesuatu yang hina. Bersetubuh itu perintah Allah. Ketika Adam alaihissalam dicipta oleh Allah, apa kata Allah kemudian? Beranak cuculah yang banyak. Apa artinya tuh? Bersetubuhlah sering-sering supaya keturunanmu banyak. Jadi itu adalah perintah Tuhan, bukan sebuah kehinaan. Jadi kalau ditanya, apakah surga itu kita masih bersetubuh? Ya, karena itu kita manusia. Yang tidak bersetubuh itu batu. Iya kawan. Iya, Betul iya, itu. siap. Jadi Bagus. kalau kita coba kita bayangkan ya, Betul ya. taruhlah pola yang kemudian kita ambil. Kita masuk ke dalam surga, semua kenikmatan ada di sana. Tapi kalau kita bukan manusia, kenikmatan itu semu. Makanan itu menjadi nikmat karena ada alat yang disebut lidah. Makanan itu menjadi segar karena kita pencernaan. Semuanya menjadi indah karena kita manusia. Indahkah alam semesta ini bagi monyet, bagi kucing? Indahkah? Enggak. Surga itu taman yang indah. Ketika kita ingin menikmatinya, maka kodrat kemanusiaan kita yang harus dihadirkan di sana. Nah, sebagai kodrat manusia, ketika kita masuk ke surga, ada si ucok ikut. Kalau kita tidak ikut ucoknya, berarti kita masuk surga dalam keadaan cacat. Kalau ucok ikut ke surga, dia punya hak. Kenapa? Ketika dia di dunia, bertahun kemudian si ucok itu dikebiri untuk tidak bermaksiat. Sama seperti Bang Suma, saya ditinggal bini udah bertahun. Saya takut kepada Allah. Saya ridha dengan keadaanku, saya ikhlas dengan keadaanku. Saya mencoba untuk kembali menjaga diriku dari kemaksiatan. Apa yang ku kejar? Ridha Allah. Ridha Allah yang aku kejar. Nah, ini dijaga oleh Allah. Kemudian di tempat yang mana kita sudah dihalalkan, Allah memberikan segala kenikmatan itu. Inilah hebatnya Islam. Ketika manusia itu dibangkitkan, wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa, maka yang bangkit dari kematian sama seperti Yehezkiel 37, yang bangkit dari kematian itu adalah jasad kita, maka yang akan mendapatkan imbalan surga adalah jasad kita. Jasad ini Bung, yang habis ini jam 5 subuh harus merangkak ke masjid untuk beribadah. Ruh tidak bisa bergerak ke masjid tanpa jasad. Jasad ini Bung, yang mencari nafkah untuk anak istri. Jasad ini yang kemudian berzikir kepada Allah. Jasad ini yang kemudian menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Roh bisa terbimbing, bisa kemudian terfokus untuk beribadah karena jasad yang terpimpin. Maka jasad punya andil untuk merasakan nikmatnya surga. Jangan kira tubuh ini yang sujud beribadah kepada Allah
kemudian yang menikmati tubuh yang lain. Jangan dikira seperti itu. Kita yang bekerja, tubuh lain yang mendapatkan upah. Itu berarti Allah tidak adil. Karena tubuh inilah yang kemudian sujud beribadah dengan ikhlas mencari ridha kepada pencipta, maka tubuh ini yang harus diberikan apresiasi oleh penciptanya. Maka salah konsep ketika dikatakan, wah nikmati aja semuanya kok, tubuh kita nanti akan hancur kok, yang bangkit cuman roh. Itu salah konsep. Kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, semua manusia akan dibangkitkan. Yang baik akan dibangkitkan untuk dibalas jannah surga, yang buruk akan dibangkitkan untuk dibalas dengan neraka. Manusia akan dibalas berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Berarti jasad di atas muka bumi ini selagi masih bernapas harus kita jaga. Jangan bermaksiat. Jaga apa yang ada pada diri kita, karena diri inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat saudaraku, manusia itu adalah makhluk yang pemalu. Lebih banyak dia menyembunyikan aibnya kepada orang lain daripada dia kemudian, lebih baik dia berbohong kepada orang lain daripada dia membuka aibnya. Maka apa yang terjadi di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Sang Maha Adil, mulut akan dibungkam. Yang berbicara adalah jasad kita. Tangan yang mencurilah yang akan berbicara. Kaki yang melangkah ke tempat maksiatlah yang akan berbicara. Kepala yang berpikir tentang hal-hal yang buruklah yang akan berbicara. Lambung yang menampung makanan-makanan haramlah yang akan berbicara. Maka tak ada kejujuran di balik semua itu. Kenapa? Tangan tidak dipengaruhi oleh akal, kaki tidak dipengaruhi oleh akal, lambung tidak dipengaruhi akal. Hanya lidah yang bisa kemudian bersilat lidah dan berakal-akalan. Maka Allah akan membungkam lidah manusia. Jasad kita yang lainnya lah yang akan mengurai kebenaran itu di hadapan Allah. Maka benarlah kata Islam, jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jaga diri itu apa? Jasad dan ruh. Bukan cuma rutok, tapi jasad juga yang harus dijaga. Maka dalam Islam itu dikenal pembasuhan, di Islam itu dikenal pentahiran, di Islam itu dikenal dengan mandi junub. Saya kira begitu, saudara. Oke, mantap Bang Suba. Satu hal yang betulnya begini ya. Kenapa ini? Gini ya. Kenapa ada tadi ngepet ketawa ya? Bentar Pak Resli. Sebentar. Mana tuh Zuma, mana Zuma. Sebentar. Saya maksudnya boleh tertib ya. Lagi asik-asik, kita lagi menikmati lah diskusi yang santai dan menikmati perbedaan ya. Begini abangku. Saya suka ngomong sama Zuma itu. Sebentar. Abis itu baru abang lagi. Saya begini ya, kenapa kok abang ngomong sama Bang Juma, kamu kali kubur dulu, masuk ke dalam ya, baru ngomong sendiri. Sebentar, kok diam dulu tuh. Satu-satu lah, pakai etika lah. Satu-satu ya. Aman Bang, aman. Sudah turun beliau. Iya lanjut. Betul ya. Begini, Bang Suba hormat. Begini ya, saya kok lagi bertanya-tanya, ngapain kok abang dong kalau ini harus ke apa ya? Ke pencucian di neraka ya. Dari versi iman Katolik itu ada kaitan dengan apa api penyucian ya. Itu Katolik, saya kan Protestan ya Bang Suba. Iya. Beda loh. Kenapa kok Bang dong? Bukan apa ya, bukan soal benarnya. Kenapa harus ke sana dulu, baru ke jannah ya. Dan sampai orang benar juga kalau tersalah, artinya ambil absennya tersalah berarti tagai sudah di neraka itu. Bang Suba, makasih. Iya, jadi begini Bung. Kita ini beragama punya pola. Pola agama kita itu adalah Bible dan juga Al-Quran kalau di Islam. Kalau Anda melihat di dalam Alkitab itu banyak kemudian data-data yang menyajikan bahwa kita manusia diupah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada perbuatan masing-masing. Itu jelas terukir di dalam kitab saudara. Banyak dalil yang mengatakan itu. Perjanjian lama
perjanjian baru dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke neraka? Yaitu tadi, manusia itu diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Jadi kalau perbuatannya itu ada yang baik, ada yang buruk, maka yang buruk ini mau dikemanakan? Satu, diampuni oleh Allah. Dua, dibasuh dengan api neraka. Setelah kemudian dibasuh, pembasuhan selesai, maka mereka ada amal kebajikan, ada amal baik. Di mana diupah amal baik ini? Di surga. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka sudah memiliki warisan. Ada waris, ada harta waris yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Apa itu? Jannah berupa firdaus. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh umat di luar Islam. Yang kedua, tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia diupah berdasarkan hasil perbuatan masing-masing. Tapi keuntungan bagi diri umat Islam itu, kata Allah, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kata Allah apa? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Mereka punya dosa, mereka punya salah, mereka kadang khilaf, tapi mereka senantiasa mengejar status sebagai orang yang beriman. Mereka percaya kepada Allah, tidak menggantikan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Maka Allah ketika hari kebangkitan menghapuskan seluruh dosa-dosanya, menghapuskan segala amal buruknya. Jadi tidak sempat ke neraka. Lantas kemudian Allah memasukkan mereka ke surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Lalu apakah umat Islam seluruhnya akan mengalami hal yang demikian? Tidak. Ada juga yang kemudian dicuci di neraka, ada. Siapa mereka? Yang mati tidak menduakan Allah, yang mati masih membawa dosa tanpa bertaubat kepada Allah. Nah, dan juga memiliki dosa berupa utang kepada orang lain yang belum terbayar misalnya. Mati mereka, ahli warisnya tidak membayarkan utang itu, maka mereka masuk ke neraka, dicuci di sana, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Lalu pola yang dibangun oleh saudara Kristen, kekeliruannya adalah ketika orang Kristen itu mengatakan masuk neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Orang itu katanya salah. Al-Quran mengatakan bukan seperti itu. Surah Maryam ayat 71 ayat 72, Allah membiarkan orang zalim berlutut kekal di dalamnya, sedangkan orang yang masih ada iman di dalam dirinya itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, sama di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 66 nomor 11, Engkau telah membiarkan orang-orang yang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas dari neraka. Berarti pola Al-Quran sama dengan kitabnya Yahudi. Orang boleh masuk ke dalam neraka, tetapi karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, maka mereka meskipun masuk neraka, tetap kemudian Allah angkat masuk ke dalam surga. Mazmur 66 nomor 12. Cuman tolong digarisbawahi, siksaan yang paling ringan di neraka adalah menggunakan sendal, di mana sendal itu ketika dipakai, otak di atas kepala kita ini itu mendidih selayaknya minyak kelapa. Kira-kira gimana itu rasanya? Sedangkan sekarang ini otak belum mendidih nih, baru denyut-denyut kecil, saraf-saraf kecil kita kesumbat aja,
sudah tidak bisa ngapa-ngapain, lemas, letih, lesu, makan pun susah, bahkan menaiki mamaknya anak-anak pun sulit. Bagaimana dengan otak yang mendidih di dalam? Ini yang seringan-ringannya. Maka apa solusinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Nah, itu solusinya. Maka saudara, ya di Islam itu begitu polanya. Umat Islam yang tidak menduakan Allah ujungnya ke surga. Tapi bisa jadi mereka itu sama seperti yang diterangkan dalam Mazmur 66 nomor 12. Mereka mampir dulu camping, entah itu 1000 tahun, 2000 tahun. Karena di akhirat nanti, ya, itu sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau dia di neraka itu 1 tahun, nah bayangkan aja tuh, 1 harinya saja kali 1000 tahun dunia. Jadi kalau dia 1 tahun di neraka, berapa tahun usia dunia itu? Oke, Bang Suma. Jadi begini ya, keimanan orang Kristen, hormat ya saudaraku, luar biasa ya. Mantaplah, saya dapat banyak hal ya. Jadi begini, kalau keimanan Kristen yang paling utama, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia iman dan kepercayaan orang Kristen. Terus ayat pendukungnya, Yohanes 3:18, Paulus semua tahulah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya beroleh kehidupan yang binasa ya. Kaitan dengan Yohanes 4 ayat 16 ya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Oke, kemudian lanjut lagi, Yesus ketika naik ke kerajaan surga, dia menjadikan tempat bagi kita. Jadi ada hal yang memang ya agak rumit lah menjelaskan tentang keimanan ya. Ini kan rahasia Allah dalam kehidupan kita, keimanan kita masing-masing ya. Jadi saya bertanya, saya tidak persoalkan itu ya. Saya bertanya ke Bang Suma ya. Iya. Sebenarnya Bang Suma mendoakan Nabi Muhammad harus selamat atau enggak begitu? Boleh aku tanya? Iya. Di dalam kaidah Islam, barang siapa yang kemudian memuji Nabi Muhammad, bersalawat, memuji, menyanjung, memuliakan beliau, maka nanti di padang mahsyar, di saat tak ada lagi pertolongan, akan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi fungsi salawat itu kepada Nabi Muhammad bukan untuk Nabi, tetapi untuk kami. Sama seperti kami memohon pertolongan. Semakin banyak kami memohon pertolongan, semakin banyak pertolongan. Jadi syafaat yang kami inginkan itu, ketika Nabi Muhammad kemudian datang di atas muka bumi ini, apa yang engkau inginkan terjadi kepada kaummu? Beliau hanya mengatakan, aku ingin memberikan syafaat kepada umatku. Mana tahu di antara umatku nanti ada yang kepleset ke neraka, maka syafaatku itu akan kuberikan kepada mereka. Maka kami diminta kemudian untuk memperbanyak salawat, bukan mendoakan. Sama seperti Hosana anak Daud. Ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang kemudian meneriaki dia. Apa kata orang-orang pada zaman itu? Hosana, Hosana anak Daud, Hosana, Hosana bin Daud. Kenapa? Karena mereka menyanjung, mereka memuji. Kenapa mereka memuji? Karena siapa yang mengasihi Yesus, dia akan dikasihi oleh yang mengutus Yesus. Kan begitu polanya kan? Siapa yang percaya kepadaku, siapa yang mengasihi aku, dia sama halnya percaya dan mengasihi dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengasihi, dikasihi oleh Elohim, sudah pasti dia penghuni surga. Betul? Betul. Nah, itulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Maidah ayat 31 atau Ali Imran itu.
Jadi dikatakan bahwasanya, Maksud Al-Maidah 31 ya. semoga saya tidak keliru, sahabat itu Ali Imran atau Al-Maidah? Oh, nanti dibantu. Iya, inilah kalau sudah ngantuk. Iya. Oke, saudara. Ya, jadi Ali Imran, sorry, bukan Al-Maidah, Ali Imran. Masya Allah, subhan akhir. Jadi Ali Imran ayat yang 1. Barang siapa, kata Allah, yang mencintai Allah, mengasihi Allah, maka mereka harus kemudian mengikuti Nabi Muhammad. Barang siapa yang kemudian ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka wajib hukumnya mereka mengikuti Nabi Muhammad. Maka kami mengikuti beliau, kami menyanjung beliau, kami memuji beliau, kami bersalawat. Jadi kami bersalawat itu untuk mendapatkan kemudian syafaat dari beliau. Apa syafaatnya? Pengakuan Nabi Muhammad di hadapan Allah bahwa kami adalah umatnya, bukan diingkari. Ingat saudara, ada sekelompok manusia kelak seperti data yang Anda bawa, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang Kristen percaya diri nih kawan, percaya dirinya itu sangat luar biasa orang Kristen. Salut saya. Sayangnya di balik percaya diri tersebut ada jurang pemisah yang membuat Kristen itu keteteran, tetapi tidak terdeteksi dengan akal sehat. Apa itu? Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Tapi pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diingkari. Kami tidak ingin ini terjadi kepada kami, bagi umat Nabi Muhammad. Maka kami bersalawat kepada beliau. Kami tidak mendudukkan beliau sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kami mendudukkan sebagaimana porsinya. Dia datang hanya sebagai jalan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah jalan menuju kepada Allah. Beliau bukanlah Allah, sama seperti Yesus, dia hanyalah jalan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwa jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan setelah Nabi Isa alaihissalam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan itu, dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kami tidak ingin kemudian diusir, sementara Al-Quran mencerminkan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, di yaumul hisab, di padang mahsyar, hari kebangkitan, kata Allah, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang dia sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang dia sembah. Terbukti yang tadi, Matius 7:22-23. Yesus yang disembah Kristen menjadi musuh Kristen, dan pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan akan diingkari oleh Yesus. Al-Quran yang menerangkan itu. Segera begitu saudara, bahwa ya silakan. Baik, Bang Suma. Jadi poin Kristen ya, keimanan itu kan sudah dijelaskan juga ya di Ibrani berapa ya, 11 atau 3 ayat 11, saya lupa juga ya. Tapi yang pertama poinnya begini ya, Yakobus 2 ayat 26 ya kalau tidak salah ya, bahwa iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Jadi kalau pikiran, perkataan, perbuatan itu jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka sia-sialah apa yang kau buat selama itu. Jadi begini ya, kekristenan itu ketika menyatakan berbuat menurut apa yang Tuhan Yesus tahu, semuanya oke banget lah.
bahkan berbagai keajaiban dia buat. Tetapi yang ditampilkan adalah manusianya, itu menjadi persoalan loh. Artinya pembelajaran dari Tuhan kan sudah jelas loh ya, sebagai utusan Allah dia kan taruh, dia kan kasih tahu kan apa yang diperintahkan Bapa itu yang dinyatakan sebagai posisi manusianya. Tapi kalau ditonjolkan manusianya makanya berantakan loh, tidak pakai loh. Berarti menempatkan kekuasaan Allah kan tidak ada, makanya tempatnya dia di neraka loh. Gini ya Bang Suma, begini. Jadi ada satu sisi Tuhan Yesus yang notabene ya kekristenan yang mengakui menempatkan sebagai Allah itu sendiri kan, tetapi secara kemanusiaan dia tetap tempatkan Bapa yang menyatakan itu bagi aku dan aku adalah utusan Tuhan menyatakan itu bagi kamu, begitu. Tapi manusia yang lain yang datang bisa berbuat sepanjang yang memang luar biasa ya, mujizat dan banyak hal luar biasa lah berbuat, tetapi pikiran, perkataan, perbuatan jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, ya sudah hancur, masuk neraka dong. Artinya dia lebih tonjolkan manusianya, tidak ikuti seperti apa pembelajaran Tuhan Yesus. Dia menampakkan Bapaknya untuk menyatakan baik firman-Nya dan mujizat demi mujizat yang dia perbuat ya. Jadi itu harus dibedakan loh. Tapi kita kan posisikan ikut Tuhan Yesus kan. Jadi itu agak sedikit beda terkait dengan ayat tadi. Memang benar loh, saya juga baca loh, lucu juga ya. Orang sudah berbuat luar biasa, mujizat juga berbuat semua, tapi tidak menjadi ukuran bahwa dia mendapat tempat di kerajaan surga. Tapi saya pastikan bahwa mereka lebih tonjolkan manusianya, keakuannya. Saya lebih jago loh, begitu. Tidak menempatkan besarnya kuasa Allah yang dipakai untuk menyatakan berbagai mujizat dan lain-lain lah, dan seterusnya begitu. Jadi saya pada prinsipnya dia tidak mengikuti apa yang menjadi teladan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan dalam berbagai cerita dalam perjanjian baru kan. Tetap memposisikan diri sebagai manusia biasa. Dia hanya menyatakan apa yang dikehendaki Bapa bagi semua yang beriman kepadanya. Yang paling utama murid-murid Tuhan Yesus dan seterusnya. Terima kasih. Iya. Jadi yang saudara bawakan tadi itu Kolose 2 nomor Yakobus 2 nomor 26. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya. Jadi gini kawan, ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Iman tanpa akal adalah buta alias sesat. Kalau cuman sekedar imani saja, percayai saja, yakini saja, tanpa akal, itu bukan manusia, itu bukan level manusia, itu level hewan. Kambing itu makan rumput karena dia kemudian tahu rumput itu adalah makanan, tapi dia tidak berakal, maka tidak dia sia-siakan kepercayaannya untuk makan rumput. Tetapi kalau orang berakal, tidak akan mungkin mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu, mengimani sesuatu tanpa filter akal. Makanya Yesus menerangkan di dalam kitab Matius 22 nomor 37, kasihi Tuhan itu kudu wajib dengan hati, dengan jiwa, dengan akal. Nggak ada iman. Iman itu bertumbuh dengan hati. Apapun bisa kita imani, apapun bisa kita kepercayai, apapun kita bisa yakini dengan hati aja. Yang penting diimani. Tapi yang benar adalah iman itu bertumbuh dengan akal. Nah, sekarang mari kita masuk dalam konsep ini. Anda mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan pemanggilan, bermukjizat, lalu kemudian banyak orang mengusir setan pakai nama Yesus. Tetapi mereka tidak menjabarkan kemudian iman mereka dengan perbuatan. Saudara, sebenarnya bukan ke situ larinya. Dalil pengusiran Yesus itu didasari
Oleh karena mereka ini bukan pengikut Yesus. Mereka adalah pengikut Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Itu satu. Yang kedua, yang ada yang diterangkan kemudian bermujizat, bernubuat, itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Di data Matius 7 nomor 22, 23 itu diawali dari data nomor 15-nya. Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya, wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana cara mengenal nabi palsu ini? Nyamar seperti domba loh. Berarti ketika dia nyamar seperti domba, seorang anggota Polri dengan anggota yang bukan Polri, ketika sama-sama menggunakan seragam Polri, susah bagi kita kemudian untuk mendeteksi mana yang asli, mana yang gadungan. Begitu juga kemudian domba palsu ini, ketika dia bergabung di kalangan domba Bani Israel, susah bagi kita untuk membedakan mana domba, mana serigala. Lalu kata Yesus apa? Tenang, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya kata Yesus? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Ingat saudara, memanggil aku Tuhan itu terjemahan Indonesia. Maksudnya di situ adalah memanggil aku Rabi, memanggil aku Guru, memanggil aku Tuan, memanggil aku Sayyid, memanggil aku Rob, memanggil aku junjungan. Loh, kata muridnya, ya sama aja, sami mawon. Kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga memanggil kamu Kurios. Bedanya apa dengan domba serigala yang nyamar domba ini, wahai Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Yang membedakan memang tak ada selain satu. Apa itu? Mereka bukan Bani Israel, mereka bukan Bani Yakub, mereka bukan keturunan dari 12 suku Bani Israel, mereka orang di luar dari Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti Bani Israel. Posisi kalian sama, memanggil aku Kurios, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, sama seperti kalian. Tapi pembedanya adalah periksa, deteksi, kemudian darah mereka, DNA-nya tidak berasal dari Bani Yakub. Itulah mereka serigala buas, sebab aku diutus hanya kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Ketika ada orang Kanaan non Israel datang kepada Yesus di Matius 15 itu, wanita ini butuh pertolongan, anaknya sedikit lagi mati, datang bersungut-sungut, wahai Yesus, tolong bantu aku, anakku pingin mati, anakku sudah ingin meninggal, tolong, hanya kamu yang bisa kemudian membantu anakku supaya sembuh. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia teriak mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tuhan, bantu anakku. Yesus mengatakan, tidak pantas, tidak patut kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita tersebut? Betul, memang betul, sah. Tetapi bukankah kemudian anjing yang kamu maksud itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa iman ibu itu? Yesus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Yakub. Yesus hanya nabi dan rasul untuk Bani Yakub. Dan anjing tidak pantas kemudian duduk semeja dengan tuannya. Anjing hanya bisa makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itulah iman ibu itu. Sampai Yesus berkata apa? Imanmu besar ibu. Apa itu? Yesus mengiyakan wanita ini adalah anjing.
wanita ini pemakan sampah. Maka Yesus mengatakan, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maka wanita tersebut anaknya sembuh. Apakah dia berubah menjadi domba? Tidak. Apakah DNA-nya berubah menjadi Bani Yakub? Tidak. Tetap aja dia adalah guguk. Jadi sedikit lagi kawan saya simpulkan. Orang-orang yang memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, periksa DNA-nya. Apakah dia keturunan Yakub atau bukan? Kalau bukan berarti dia adalah buah dari nabi palsu tersebut. Silakan. Oke, sebentar Bang Juma. Saya bertanya ke Pak Lesti. Sebentar, sabar. Saya tanggapi dulu ya, baru abang ya. Nanti baru cuma tanggapi ya. Biar tertib lah, diskusikan kita ada loh, nikmati. Enak loh menambah kasana berpikir tentang keimanan. Pak Lesti, ada mau saya tanyakan karena berkaitan yang sudah dijabarkan tadi Pak Lesti. Boleh sedikit Pak Lesti? Sebentar, sabar. Saya tanggapi dulu. Begini ya. Tuhan itu kan maha mengetahui kok ya, dia selain sebagai manusia sepenuhnya, dia adalah alat sendiri, dia tahu iman dari perempuan Kanaan seperti apa, maka diperlihatkan kepada mungkin di antara itu ada orang-orang Farisi atau orang-orang mungkin imam Yahudi atau ahli Taurat ya, dipertunjukkan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus sudah pastikan iman orang ini, perempuan Kanaan ini seperti apa, maka diuji. Menjadi gambaran bagi kita. Kita tentu keimanan kita kan beda masing-masing loh. Ada yang ya suam-suam kuku, ada yang percaya mati pun. Tapi luar biasa Tuhan Yesus menunjukkan dengan apa yang tadi Bang Sumar cerita ini ya. Itu anaknya yang lagi sakit diuji sampai habis, diketahui anjing, dibuang, kamu pulang dan diselamatkan karena imanmu, anakmu juga selamat. Itu luar biasa. Oke, silakan abang ku ya, jangan panjang-panjang ya, sebentar supaya Bang Suma. Izin baik. Hormat Bang Suma. Ya silakan. Bang Bejo silakan, mungkin ada yang disampaikan. Izin sedikit, saya ingin bertanya gini, berkaitan yang sudah dibahas dari tadi ini kan. Bang Juma sudah menjabarkan bagaimana perbedaan antara Sang Halik, Sang Maha Pencipta yang memberikan pengajaran kepada manusia melalui para nabi-nabi yang dibedakan sebagai manusia pilihan ya, yang berkualitas, diberikan kepadanya perbedaan dengan adanya keajaiban, mukjizat, supaya mereka percaya pada yang diberikan. Ini bukankah ya seharusnya bisa membuat Pak Lesti memahami bagaimana petunjuk dari Yesus mengatakan untuk mengenali siapakah satu-satunya Tuhan itu, bagaimana para nabi yang diwakili oleh Yesus adalah sebagai utusan Tuhan untuk memberikan pengajaran, supaya tidak tercampur lagi apa yang dikatakan Pak Lesti tadi tentang sosok keilahian dan sosok manusia. Ini yang terjadi kenapa? Karena adanya penyesat yang telah hadir ya, yang telah tidak menyetujui atau menolak bahwasannya sang utusan ini, Yesus ini hadir sebagai manusia. Ini dibedakan sudah Pak. Jadi jangan lagi disamakan mana Tuhan sama pencipta. Saya kira mau tanya ke Bang Suma ya, izin ya abangku ya. Saya lagi diskusi dengan Bang Suma ya. Nanti baru diskusi terakhir kalau kita bahas tentang itu ya. Sudah sering ya diskusi tentang itu ya. Jadi begini, saya sudah dengar ya, saya tahu lah itu kan tentang itu kan diskusi tentang keimanan lah. Kita hanya beberapa hal yang praktis, realita dalam kehidupan kita terkait dengan firman Allah baik di Quran maupun di Alkitab saya ya. Jadi mohon izin abangku sebentar dengan Bang Suma tadi ya. Saya pikir ini orang Kristen juga mau tanya ke Bang Suma ya. Oke. Nanti kita bahas terakhir ya. Terima kasih ya. Hormat. Saya tanggapi dulu yang saudara sampaikan tadi. Jadi gini kawan. Kita orang di luar Bani Yakub itu nggak bisa kemudian masuk mengaku-ngaku sebagai pengikut mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan datang memilih mereka. Baik Al-Quran maupun kitabnya mereka itu menceritakan itu. Contoh Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanyalah Bani Yakub. Yang kemudian diserakkan Allah Tuhan Elohim di dalam pandangan Yahudi itu hanya Bani Yakub. Kemudian hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Yakub, Yehuda dan juga Israel.
Jadi ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya harus percaya dong dengan ucapan itu. Karena tadi kan polanya adalah, barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus dia akan mati. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya wajib kita percaya itu. Terkait dengan kejadian ini di Matius 15 tadi, wanita itu disebut guguk dan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada guguk. Wanita itu mengiyakan, betul. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, Yesus mengatakan, imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi yang disebut domba itu ya Bani Yakub, Bani Israel. Makanya penutup dari pengajaran kemudian Yesus, dia bersaksi kepada Bani Israel di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, itulah mukjizat yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat inilah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Mengutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Makanya dibedakan tadi nabi palsu yang nyamar sebagai domba. Maksudnya non Israel yang nyamar-nyamar Israel. Hukum apa yang kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang diperuntukkan untuk non Yahudi? Tak ada. Yesaya untuk Yahudi, Yeremia untuk Yahudi, apalagi Daniel untuk Yahudi, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, semua untuk Yahudi. Lalu mana untuk non Yahudi? Enggak ada. Lalu kemudian kenapa ada kitab itu di agama Kristen yang non Yahudi? Yaitu tadi kawan, karena mereka ingin nyamar seperti Yahudi. Nah, kita nggak usah melebar kemana-mana. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa ada firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu nabi-nabi besar mereka maupun nabi-nabi kecil mereka yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar itu kepada non-Yahudi, maka berarti Kristen punya legalitas, punya validasi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Tapi kalau tidak ada, maka sejarah yang tertulis pada abad ketiga sebelum Masehi, Kekaisaran Ptolemy II yang meminta kepada rabi-rabi Yahudi agar menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Septuaginta, karena orang-orang Yahudi di luar daripada Yerusalem pada saat itu sudah tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani, bahasa kitab suci mereka. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu, di bawah kekuasaannya ada kemudian keturunan Yakub yang sudah tidak bisa membaca kitab Ibrani, maka diminta kepada 72 rabi untuk menerjemahkan kitab Torah ke dalam bentuk Septuaginta, diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah non-Israel pada masa itu. Itulah awalnya, sehingga diterjemahkan lagi, direvisi lagi, diterjemahkan lagi, sampai kepada abad keempat disebutlah kitab Septuaginta ini dengan sebutan Perjanjian Lama, untuk kemudian disandingkan dengan 4 buku kanonik, 13 buku Paulus, dan 1 buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, yaitu buku Ibrani, Kisah Para Rasul dari Paulus, dan 1 Petrus 1, 2 Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Kemudian dijadikan satu bundal, lahirlah Katolik sebagai agama resmi kerajaan dengan kitab yang disebut Biblika atau Biblos. Jadi tidak ada validasi sama sekali, tidak ada nabi yang diutus untuk orang Roma. Ingat saudara, Kristen tertua adalah Katolik, dan tidak ada kemudian nabi diutus untuk orang di Roma Katolik, dan tidak ada kitabnya orang Yahudi yang kalian sebutkan Perjanjian Lama itu untuk non-Yahudi. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 jelas di sana dikatakan apa? Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel,
hanya untuk mengikat mereka, dan tidak aku berikan kepada bangsa di luar daripada Bani Israel. Kenapa ini kemudian buyar? Kenapa ini bisa ditabrak kemudian oleh orang-orang Kristen? Karena itu tadi, adanya Kristus palsu yang datang kepada orang-orang Farisi, yang kemudian diminta oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah pada ragi orang Farisi. Tetapi orang Farisi ini tidak dipercayai oleh orang Yahudi. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Makanya Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Galilea, jemaat di Galatia 2 nomor 8, dia mengatakan apa? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Jadi dia mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, konsep-konsep kitabnya orang Yahudi, kemudian dia cocokkan dengan suratnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Begitu saudaraku. Siap, sahabatku. Oke, jadi begini ya. Bagaimanapun kekristenan tetap bahwa kedatangan Mesia itu kan sudah dinubuatkan ya, juru selamat ya. Dalilnya saya sebut apa ya? Yesaya 7:14, kemudian apa ya? Apalagi di berapa? Yesaya 53. 7:14, apalagi sih? Saya juga bukan teolog ya, Bang Subah izin ya, hormat ya. Iya. Kemudian Yesaya 53. Yesaya 53. Kemudian di Mazmur ya, Mazmur 22. 22:16 ya, sampai berapa tadi? Ada Kejadian 3:15. Oke, terus terakhir di Mika 5:1-2 ya, bahkan kelahiran ya. Jadi bagi bangsa Israel ketika itu yang dibutuhkan Mesias, sang juru selamat itu adalah orang yang datang sebagai raja dan sebagai panglima perang untuk lawan penjajah bangsa Romawi itu. Ternyata Mesias yang datang ini bukan itu yang seperti mereka inginkan. Datang adalah Tuhan Yesus yang membawa hukum kasih. Maka mereka tidak akui ya. Tidak akui, bahkan ya terus terang ya apa tuh namanya, orang datang dan berbuat berbagai mujizat sementara berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, imam, orang-orang Farisi. Tentu ya posisi ketika itu kan mereka tempatnya khusus banget tuh, namanya cemburu kan, orang kok istimewa banget tuh gitu. Tuh aja siap, makanya sampai puncaknya dicari alasan untuk membawa dia untuk disalibkan ya. Dipakai Yudas Iskariot, bayar 30 keping perak.